Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-14. Selamat mendengarkan. Bahagian keempat yang dipertunjukkan sesudah istirahat melukiskan Prabu Dewi Suhita serta rakyat dan para pembesar bergirang hati menyambut Damarwulan kembali dari medan peperangan mengalahkan Wirabumi. Dalam bahagian kelima, kaum kesatria dan kepala agama bersekongkol menjatuhkan Damarwulan yang berdaya upaya menyedarkan rakyat. Prabu Dewi Suhita akhirnya terbujuk oleh mereka dan Damarwulan dihukum mati. Lenyaplah kesatria sejati yang penghabisan dan Majapahit tiada dapat tidak akan punah. Pasukan Islam sudah siap akan menyerang, memberi pukulan yang penghabisan kepada kerajaan. Maka tertutuplah layar setelah Menak Koncar, teman Damarwulan yang setia menetapkan nasib Majapahit. Sumpah Dewata menghancurkan kamu, para menteri dan kepala agama serta Majapahit. Sebentar lagi kota ini akan musnah, akan tinggalkan bekasnya saja, dan kamu Suhita akan meratap di atasnya. Ketika Damarwulan, kesatria yang penghabisan, runtuh ke tanah, Sri Majapahit pindah ke Bintara. Majapahit, runtuhlah kamu, pertunjukan selesailah. Maka gemuruhlah bunyi tepuk orang menyatakan puasnya akan yang dilihatnya itu. Dari balik layar keluar pula sebentar anak muda tadi menyatakan bahwa sudah tertutuplah Kongres Pemuda Baru yang kelima. Sekali lagi diucapkannya terima kasih kepada segala orang yang menyokong dan memperlihatkan minatnya kepada Kongres itu. Dan diharapkan mudah-mudahan setahun lagi akan bersuap pula pada Kongres yang keenam. Sekalian orang di dalam ruang yang besar itu bergeraklah. Berdegar-degar bunyi orang yang memindahkan kursi dan berdiri. Orang berduyun-duyun keluar, bersesak-sesak di antara kursi-kursi dan bangku-bangku yang centang perenang letaknya. Tuti telah berdiri juga dari kursinya, tetapi sebaliknya dari orang banyak menuju ke pintu keluar. Ia mendekat ke arah pintu di sebelah kanan di bawah sebab ia masih harus menantikan Yusuf dengan Maria. Lamalah baru orang berdua bertunangan itu keluar. Tetapi Tuti tidak merasa menanti itu sebab ia masih takjub mengenangkan pertunjukan yang baru dilihatnya. Sesering itu ia menghadiri keramaian penutup Kongres, tetapi hatinya belum pernah sekali jua pun terharu seperti melihat sandiwara Sandiakala Ning Majapahit ini. Telah kosong benar ruang yang besar itu ketika orang berdua yang ditunggunya itu datang. Maria menyandang syal sutra yang lebar yang menutup seluruh belakangnya sampai ke atas lengannya. Di tangan kanannya dipegangnya tas. Dari jauh telah tersenyum ia melihat saudaranya dan bertanyalah ia seperti kanak-kanak yang ingin tahu. Bagaimanakah Anjasmara tadi? Indah benar, belum pernah saya melihat pertunjukan yang seindah itu. Keluar dengan tulus dari mulut Tuti yang menjarang memuji itu. Engkau berdua baik benar bermain, terutama percakapan Damarwulan dengan Wisnu. Sangat meresap ke dalam hati saya. Bagus benar percakapan-percakapan sandiwara itu tadi. Yusuf memandang kepada Tuti agak keheran-heranan sedikit sebab belum pernah nampak kepadanya. Tuti terharu serupa itu melihat sesuatu pertunjukan. Malahan biasanya ia agak rendah memandang seni yang menurut katanya hanya pekerjaan bagi orang yang tiada mempunyai pekerjaan yang lain. Maria amat besar hatinya mendengar pujian saudaranya itu sebab yang demikian jarang benar terjadi atas perbuatannya. Tuti biasanya mencela saja. Dalam pada itu perlahan-lahan mereka berjalan menuju keluar. Di pekarangan gedung itu masih kelihatan beberapa orang yang masih ada rupanya yang dinantikannya. Di jalan besar hanya ada sebuah delman. Beberapa lamanya mereka melihat-lihat kalau ada taksi. Tetapi tiada nampak sebuah jua pun. Akhirnya berkatalah Tuti,
Sudahlah, marilah kita naik delman ini. Biarlah berlambat-lambat, tidak mengapa. Maka naiklah mereka ke atas delman itu. Maria amat gembira dan tiada berhenti-henti ia bercerita tentang pertunjukan itu, tentang persediaannya, tentang kejadian sebelum dan sesudah pertunjukan itu. Lain daripada serta bermain, ia seorang yang turut memimpin dan mengatur. Dan berhasilnya pertunjukan yang berhari-hari memenuhi minatnya itu sangatlah membesarkan hatinya. Tuti kelihatannya masih terharu juga, katanya tak banyak sebab perasaan dan pemandangan yang baru diperolehnya. Malam itu hendak dicernanya benar-benar dalam hatinya. Pemandangannya tentang seni mendapat pukulan yang hebat, pertunjukan Sandiakala Ning Majapahit yang lain benar daripada pertunjukan yang biasa diperlihatkan pada waktu keramaian yang lain-lain, amat dalam mengguris kalbunya. Jaranglah sesuatu perasaan semesra itu memenuhi hatinya, menyamai kemesraan perasaannya yang sehebat-hebatnya selama penghidupannya sebagai perempuan pergerakan yang melakukan pekerjaannya dengan seluruh jiwanya. Mau tak mau ia harus mengakui betapa besarnya pengaruh seni yang dahulu sering diejekkannya itu atas jiwa manusia. Sementara itu, ketajubannya itu bukanlah ketajuban semata-mata. Di sisi ketajuban akan keindahan sandiwara itu, sejak dari semula ada memberat sesuatu perasaan yang kabur dalam hatinya yang tiada dapat dikajinya benar. Dan makin lepas ia dari pesona kenikmatan melihat sandiwara itu, perasaan yang kabur itu makin terang, makin nyata berupa, sehingga lambat laun insaplah ia bahwa kenikmatan pertunjukan yang dilihatnya itu tiada sesuai dengan irama jiwanya sebagai perempuan yang gelisah dan suka bekerja, dan tiada sesuai dengan pikirannya yang biasa menimbang baik dan buruk, berguna atau tiada berguna segala sesuatu. Mula-mula sehabis pertunjukan tadi ia semata-mata dikuasai oleh perasaan keindahannya yang lama terpendam dan terdesak. Tetapi seketika memancar keluar, tiada tertahan-tahan melihat sandiwara yang indah itu, tetapi makin tercerna oleh kalbunya. Perasaan keindahan yang tiada biasa dirasakannya itu, makin insaplah ia bahwa ia tiada dapat lagi menyetujuinya dan menerimanya. Akhirnya tiada dapat lagi ia menahan hatinya menyatakan pikirannya. Lalu katanya, "Pertunjukan engkau berdua tadi sesungguhnya indah benar. Belum pernah saya terharu seperti malam itu. Tetapi meskipun demikian, hati saya tidak puas." "Tidak puas?" jawab Maria sekali, yang masih gembira akan hasil pekerjaannya itu. "Apanya yang engkau tidak puas? Tadi katamu bagus," kata Maria. "Iya, bagus. Sebenarnya bagus. Tetapi meskipun demikian, hati saya tiada puas benar. Bagaimana engkau, Yusuf? Tidak begitu jugakah perasaanmu?" "Oh, saya tidak mengerti apa maksudnya," kata Yusuf kepada Tuti. Orang berdua itu melihat kepada Tuti yang berpikir sebentar rupanya, tetapi lalu berkata, "Sandiwara tadi bagus, sebenarnya bagus. Tetapi kebagusannya itu pada pikiran saya melemahkan hati dan tenaga." Berhenti pula ia sebentar selaku hendak mencari perkataan yang sebaik-baiknya untuk menyatakan yang terpikir kepadanya itu. Tetapi Maria yang dalam kegirangannya akan hasil pekerjaannya malam itu segera menyangka bahwa kakaknya itu mencari-cari saja hendak mencela pertunjukan itu, segera berkata, "Melemahkan hati, ada-ada saja pikiranmu. Tak pernah engkau melihat perbuatan orang yang tiada tercela. Coba engkau sendiri menyusun sandiwara, supaya engkau puas benar." Dalam gelap di dalaman itu, mata Tuti mendelik melihat adiknya selaku hendak diterkamnya. Tetapi ditahannya hatinya, lalu berkata dengan pendek, "Kalau engkau tiada mengerti, baiklah engkau diam saja, Maria." Tetapi Maria tiada gentar dan menjawab, "Bagiku bagus, ya bagus. Tiada banyak cengcong seperti engkau." Tuti tidak memperdulikan kata adiknya yang tajam itu dan seraya melihat kepada Yusuf yang telah biasa mempersaksikan perselisihan orang berdua bersaudara yang amat berbeda pekertinya itu. Katanya,
Ini yang saya maksud dengan melemahkan itu, Yusuf. Engkau sendiri yang bermain damar wulan, jadi engkau tahu benar akan sifat damar wulan. Bagaimana pikiranmu tentang damar wulan? Percakapannya yang indah itu misalnya dengan Wisnu. Sekarang, kalau saya pikirkan itu, ngeri rasanya hati saya. Penyelesaian soal kejadian dunia, soal hidup dan mati, seperti diucapkan Wisnu itu, melepaskan segala tempat berpegang, menjatuhkan tempat kaki berjejak. Sebab kalau segalanya maya, habis arti segala hidup di dunia ini. Iya, tetapi engkau lupa, ujar Yusuf, bahwa kemudian Wisnu berkata bahwa selama masih ada hayat di kandung badan, tiada boleh kita meninggalkan dunia maya, sebab hal itu artinya lari dari dunia. Manusia tiada boleh menolak kewajiban. Benar katamu demikian, jawab Tuti. Tetapi tambahan kemudian yang menunjukkan bahwa maya ini pun tiada tercerai dari kehidupan, bahwa maya ini pun tiada boleh disia-siakan. Menurut paham saya, datangnya sebagai tampalan dari belakang. Sesudah ucapan yang pertama, yang meniadakan dunia dan penghidupan di dunia ini. Ucapan yang kedua yang membawa kembali ke dunia. Hilanglah kekuatannya. Hilang kekuatannya. Ya, hilang kekuatannya. Lihatlah bagaimana sanksi damar wulan melakukan kewajibannya. Pada pikiran saya, meskipun tiada sengaja pengarangnya bermaksud demikian, tetapi jatuhnya damar wulan pada akhir sandiwara itu telah selayaknya benar, sebab sanksinya sendiri. Bukankah waktu itu ia menjabat pangkat ratu? Pangkat Ratu Anggabaya, ia mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya membersihkan negeri dari segala mereka yang tiada pada tempatnya dalam negeri. Sebaliknya daripada itu, ia sendiri yang menjadi korban. Salahnya pada pikiran saya, damar wulan bukan lagi orang dunia ini. Saya mengerti apa yang kau maksud, tetapi jika demikian, pandanganmu itu bukan semata-mata tertuju kepada pertunjukan ini, sebab keberatan yang serupa itu boleh dihadapkan kepada seluruh filsafat Buddha, atau lebih luas, filsafat India. Sahut Yusuf kepada Tuti. Kalau filsafat India demikian sifatnya, maka tentulah terhadap kepada seluruh filsafat India. Keberatan saya itu pun terutama oleh karena filsafat yang demikian membuat manusia merasa dirinya asing dari dunia ini. Sebab segala sesuatu dianggapnya bayang-bayang, dan penghidupannya tiadalah terasa kepadanya sebagai penghidupan yang sebenar-benarnya. Di dunia terasa kepadanya bukan pada tempatnya lagi, jiwanya sudah di tempat yang lain. Telah sepatutnya mereka yang demikian di dunia ini tiada dapat berarti, tiada dapat membangunkan sesuatu yang berarti bagi hidup di dunia. Dan meskipun ada suruhan supaya menyertai hidup di dunia ini, tetapi suruhan itu tiada menolong lagi, adalah seperti orang yang sudah dibenamkan ke dalam air selucup-lucupnya, tetapi sesudah itu ditarik kepalanya ke atas air sedikit, ia sudah terlampau lemas untuk dapat merapung dan bernapas lagi. Tentang hal itu, saya setuju dengan engkau. Umumnya filsafat India melompat sekali menyelesaikan segala soal hidup sedalam-dalamnya, dan ia memberi bahagia kepada mereka yang sesuai jiwanya dengan itu. Tetapi oleh karena telah terselesaikan segala soal hidup, tiadalah ada lagi bagi mereka yang demikian soal dunia, dan dunia tertutuplah jalan kemajuan. Apalagi bagi bangsa kita, hal ini harus diperhatikan benar-benar, kata Tuti tegas menambah ucapan Yusuf yang belum habis itu. Sejak dari dahulu, bangsa kita gemar akan sikap menganggap dunia ini sebagai yang tiada berarti, yang fana. Dunia hanya tempat penghentian sebentar. Apa gunanya mengumpulkan harta? Apa guna kebesaran dan kemuliaan? Sikap yang demikian menyebabkan bangsa kita tiada berdaya, lemah, berusaha dan nista kedudukannya dalam dunia. Kemiskinannya terasa kepadanya sebagai sesuatu yang layak, malah kadang-kadang yang sebaik-baiknya, sebab ia berharap akan kesenangan dan kemuliaan di dunia yang lain. Bangsa kita harus mendapat sikap yang lain. Dunia bukan maya,
bukan tempat perhentian sebentar yang tak usah diindahkan. Sebaliknya, daripada menempuh jalan yoga menyuruh menghentikan berpikir, bangsa kita harus lebih banyak berpikir. Jiwa yang sempurna ialah jiwa yang di dunia ini dapat kesempurnaan pula. Segala sifat dan perbuatan bukan maya, dan manusia harus berdaya upaya mengembangkan segala kecakapannya. Sebab itulah jalan menuju kesempurnaan lahir dan batin. Dari kesempurnaan hidup di dunia ini, baru kita melangkah kepada kehidupan yang abadi. Ya, saya mengerti. Saya mengerti akan keberatanmu dan maksudmu, sahut Yusuf kepada Tuti. Tetapi, apakah salahnya kalau pertunjukan yang seindah itu sekali-kali dilihat orang? Sekali-kali tiada ada salahnya, kata Tuti. Saya pun akan merasa rugi jika saya tiada dapat melihat sandiwara yang seindah ini dan sedalam ini perasaan yang dikandungnya. Tetapi sementara itu kesangsian akan makna hidup di dunia ini tiada boleh terlampau banyak pengaruhnya. Dan tentang pertunjukan ini, keberatan saya yang sebenar-benarnya ialah sebab ia dipertunjukkan kepada pemuda-pemuda. Ke dalam hati pemuda ditanamnya kesangsian akan hidup. Padahal pemuda itu hendaknya gembira dan riang dan penuh kepercayaan. Irama darah pemuda mengalir tiada sesuai dengan irama yang seberat itu, memikirkan soal hidup dan mati. Ya, itu telah terasa juga kepada saya. Dari semula saya sebenarnya tiada setuju orang mempertunjukkan sandiwara Sandiakala Ning Majapahit pada pesta kongres ini. Tetapi sandiwara lain yang lebih sesuai tidak ada. Iya, suruh Tuti membuatnya, kata Maria yang sebenarnya agak mulai mengerti mendengar maksud kakaknya itu, tetapi masih juga hendak melepaskan panas hatinya akan celaan saudaranya itu. Perlahan-lahan delman itu telah sampai di Gang Hauber di hadapan rumah. Pada pertemuan Gang Hauber dengan Cidengweg, delman itu berhenti dan turunlah mereka bertiga. Tiada berapa lama mereka mengetuk pintu. Dibukakanlah oleh Raden Wiryaat Maja. Yusuf pun minta permisi sebab hari sudah hampir pukul 1:30 malam. Naiklah ia ke delman yang masih menanti di jalan menuju ke rumahnya di sawah besar. Pada malam minggu, Tuti duduk di ruang dalam menghadapi meja membaca buku di bawah lampu. Sejak dari pukul 5 petang tadi ia membaca, sebab ia seorang diri tinggal di rumah. Ayahnya pergi ke rumah temannya di Gang Ketapang, sedangkan Maria pergi main tenis. Mula-mula ia duduk di halaman rumah, tetapi ketika hari telah kelam, ia masuk ke dalam memasang lampu. Ketika ia sedang lena membalik-balik buku, melihat berapa halaman lagi akan dibacanya, terbuka kamar Maria dan keluarlah perawan itu. Amat segar rupanya, baru berdangdan. Rambutnya tersanggul beranyam-anyam, 2 buah pada belakang kepalanya. Kebayanya ialah kain pual yang berbunga merah kecil-kecil. Pada ujung lengannya terkuak mengembang tepi kain merah yang dikerut-kerutkan itu. Demikian juga keliling lehernya sampai pinggir kebayanya bertepikan kain merah. Amat manis rupanya. Tuti mengangkat mukanya melihat adiknya itu. Takjub matanya memandang kebaya Maria yang amat manis nampaknya. Maria sesungguhnya pandai memilih pakaiannya. Tiap-tiap kebaya atau yurknya yang baru ialah kenikmatan pandangan mata. Ada-ada saja cara menyusun warna sehingga selalu indah rupanya, meskipun kepandaian Maria itu bukan baru diperolehnya dalam sebulan 2 bulan, tetapi baru dalam waktu yang akhir inilah hal itu kentara kepada Tuti. Seolah-olah baru terbuka matanya untuk menghargai kepandaian adiknya itu. Kadang-kadang terasa kepadanya perasaan iri yang halus di dalam hatinya. Maria menarik kursi dekat Tuti dan agak mengeluh duduknya. Ia dekat saudaranya itu, seraya berkata, "Mengapakah badan saya selalu amat letih kalau sudah main tenis?" Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.